Hello Indonesia, we are Bjorka, here for justice which is written in the Pancasila. Bjorka sudah geram bongkar semua kebusukan AFC. Akhirnya, Bjorka retas situs Bahrain dan AFC. Bahrain makin panik, websitenya hilang. Sudah curang dan tak tahu malu, itulah ungkapan yang bisa kita berikan kepada timnas Bahrain saat ini. Usai mereka bertindak menjadi korban saat kualifikasi Piala Dunia kemarin. Bagaimana tidak, setelah surat PSSI atas komplain terhadap wasit di laga ketiga tak ditanggapi oleh AFC, sehingga membuat Bahrain resmi mendapatkan 1 poin karena hasil imbang yang terjadi. Tak berhenti di situ saja, ibarat kata, Bahrain seakan masih ingin meminta lebih kepada AFC untuk bisa mempecundangi timnas Indonesia di leg kedua nanti. Bahrain makin menjadi-jadi setelah mereka memiliki pertahanan AFC di belakangnya. Bagaimana tidak, Presiden AFC saat ini memang berasal dari Bahrain. Dan sudah sesuai prediksi sebelumnya, laporan Indonesia ditolak mentah-mentah oleh AFC. Dan yang terbaru, mereka meminta home base di Indonesia diganti ke negara lain. Tentu amarah memuncak ketika AFC sedang memproses laporan Bahrain. Sedangkan laporan Indonesia ditolak mentah-mentah oleh AFC. Hal ini benar-benar membuat Bjorka geram. Hacker terbaik Indonesia itu akhirnya turun tangan. Hal ini nampak dari foto profil timnas Bahrain yang diganti dengan foto hacker Bjorka. Bahkan akun-akun sepak bola Bahrain hingga pemain pun ikut kena imbasnya. Hal ini pun sempat viral di media sosial. Tak sedikit warganet mendukung apa yang dilakukan Bjorka tersebut. Bahrain sempat panik dengan kejadian tersebut. Mereka pun sampai menutup akun komentar dan meminta bantuan mengenai hal tersebut. Tak hanya itu saja, Bjorka akan menyelidiki kebusukan AFC selama ini jika AFC benar-benar menyetujui permintaan Bahrain untuk bisa bertanding di tempat netral. Beberapa data sudah didapatkan Bjorka untuk memperlihatkan kebusukan AFC. Tentu kejadian ini membuat panik publik Bahrain. Kita semua tahu semenjijikan itu Bahrain saat ini. Mereka hanya negara lemah yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan popularitas di mata dunia. Sudah terlalu lama, AFC ini tak ada yang mengusik mereka meski banyak skandal di dalam federasi terbesar di Asia ini, tulis salah satu pandit Asia. Dan ternyata reputasi presiden AFC ini memang sudah cukup buruk di mata dunia jika dipimpin oleh wakil dari Timur Tengah, yang pada awal menjabat menjanjikan perubahan yang masif ke arah yang lebih baik. Saat AFC dipimpin oleh Mohammed bin Hammam dari Qatar, muncul skandal memalukan yakni praktik korupsi. Skandal korupsi ini bahkan mendongkel Hammam dari jabatan yang sudah ia emban selama 8 tahun 301 hari tersebut. Pada 2011, Bim Hammam sempat mengeluarkan manifesto saat kampanye pencalonan presiden FIFA. Dalam manifesto itu, ia mengatakan akan membuat FIFA menjadi lebih transparan dan sehat. Manifesto dari bin Hammam itu kemudian diprotes oleh salah satu petinggi AFC asal Cina, Zhang Jilong. Menurut Zhang, faktanya selama memimpin AFC, bin Hammam gagal menciptakan lingkungan sepak bola di Asia jadi lebih maju. Saya pikir lingkungan sepak bola Asia tidak sehat. Kita perlu, katakanlah, sebuah revolusi untuk bisa menciptakan lingkungan permainan yang adil dan sehat di wilayah Asia, kata Zhang, seperti dilansir dari Reuters. Faktanya di era kepemimpinan Hammam, sejumlah negara di Asia mengalami turbulensi sepak bola yang begitu parah. Di era itu, negara kuat seperti Korsel bahkan diguncang skandal pengaturan skor. Sepak bola Korsel sempat diguncang skandal pengaturan skor. Kasus ini terungkap setelah salah satu pemain ditemukan tewas diduga bunuh diri di kamar hotel. Korban meninggalkan catatan yang mengindikasikan adanya pengaturan skor di pertandingan Kili.
Dari hasil penyelidikan, terungkap kasus ini menyeret 1.000 pemain, pelatih, wasit, hingga ofisial pertandingan. Kasus pengaturan skor juga terjadi di Malaysia hingga Singapura. Sementara dualisme kepemimpinan federasi terjadi di Indonesia, Thailand, hingga Filipina saat AFC dipimpin oleh Bin Hammam. Kursi kepemimpinan AFC nyatanya sejak 2000-an menjadi rebutan para milioner atau keluarga kerajaan negara kawasan Timur Tengah. Zhang Jilong sempat menduduki jabatan ketua AFC, namun hanya bertahan 1 tahun 337 hari. Ia kemudian digantikan oleh Salman Al-Khalifa yang sudah memimpin sejak 2 Mei 2013. Menariknya pada April 2024, muncul rencana busuk dari Salman untuk terus mempertahankan posisinya. Dilansir dari AP, 4 negara Teluk termasuk Qatar dan Arab Saudi mengusulkan penghapusan batasan masa Presiden AFC. Usulan ini untuk melanggengkan jabatan Salman hingga ia bisa terus menjabat sampai 2027. AFC disinyalir mengikuti jejak UEFA dan IOC yang menghapus durasi masa jabatan presiden. Untuk bisa memuluskan rencana penghapusan masa jabatan, Salman membutuhkan adanya perubahan statuta di AFC. Mulai dari 2019, statuta FIFA membatasi 37 anggota Exco hingga maksimal 3 kali masa jabatan selama 4 tahun. Lobi keempat negara itu berhasil pada Kongres AFC di Bangkok. Hanya 2 negara yang menolak penghapusan masa jabatan, yakni Australia dan Yordania. Laporan dari AP menyebut bahwa perubahan statuta ini akan dikerjakan oleh kelompok kecil yang berasal dari PSSI-nya Arab Saudi, Qatar, Uzbekistan, dan Lebanon. 4 federasi sepak bola ini akan membentuk gugus tugas tata kelola yang bertugas melobi agar statuta berubah agar Salman tetap menjadi presiden AFC. Dan untuk itu, jika pada keputusan final nanti AFC menyetujui apa yang diminta oleh Bahrain, sepertinya Bjorka akan langsung membuka semua skandal yang lebih besar pada diri AFC selama 2 dekade terakhir. Haram. Haram wallahi. 2-1. 2-1. No, not Roman. 2-1. That's it. Indonesia tetap dan
think so, yes. Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a plan. To play better, play fair, good, nice. Come on, no.